Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jumi Channel. Kali ini Pak B masih membahas seputar emas. Terima kasih atas atensinya. Semoga inspirasi ini atau sharing ini menjadikan Anda lebih baik, nanti menambah ilmu, menjadikan paham dan action dan menikmati prosesnya, terus mendapatkan hasilnya. Oke, Pak B akan membicarakan tentang cara terbaik untuk memulai investasi emas. Jadi, adakah cara yang biasa-biasa saja? Ya, menurut Pak B ini cara terbaik untuk memulai investasi emas. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, like dan komen, silahkan tekan tombol loncengnya dan juga like, subscribe dan komen agar Pak B semangat dalam membuat konten, memberikan inspirasi dan sharing pengalaman apa-apa yang Pak B lakukan, walaupun mungkin ini masih sangat sederhana. Oke, sebelum berlanjut kita samakan pemahaman dulu. Jadi investasi adalah kita membeli suatu barang atau apapun gitu ya, berharap di masa yang akan datang itu mendapatkan imbal hasil atau mendapatkan pemasukan. Nah, ada dua macam ya, ada yang cuman capital gain atau berharap kenaikan harga, misalnya contohnya emas ya, misalnya kita beli hari ini terus dikumpulkan atau beli besar terus ditunggu beberapa tahun nanti harganya akan berbeda. Misalnya kalau Anda itu beli di tahun 2017, 18, 17, 18 ya, sekitar 500 sampai 600 ribu. Kalau hari ini dijual berarti tentunya akan mendapat capital gain karena sudah 1,5 juta per gram. Itu. Jadi kalau yang dapat dua-duanya, misalnya properti itu bisa kenaikan capital gain, tapi juga kalau disewakan juga bisa mendapatkan return atau mendapatkan penghasilan dari sewa. Oke, kita mulai dari cara terbaik untuk memulai investasi emas. Oke, yang pertama adalah edukasi diri tentang pasar emas dan berbagai opsi investasi emas yang tersedia. Jadi belajar kenapa adalah investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Jadi belajar dulu. Jadi tidak ada investasi yang terbaik dari semua, tidak ada, tapi baik di setiap waktu, di tempat-tempat, dan juga kita mampu atau kita bisa memahami investasi tersebut. Pak, saya itu yang paling mampu adalah emas, berarti investasi terbaik buat Anda adalah emas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan tujuan investasi. Ini penting ya, setelah belajar tentukan tujuan investasi. Itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya tujuan investasi, terus ada alokasi yang sesuai dalam portofolionya ya. Untuk Anda jangan taruh seluruh telur dalam satu keranjang. Karena apa? Karena kalau nanti keranjangnya itu jatuh atau kena apa, nanti telurnya pecah semua. Ini adalah kata-kata yang digunakan, jangan taruh seluruh uang kita dalam satu instrumen investasi, tapi harus diversifikasi. Mungkin emas itu 10-20%, terus nanti ada deposito, nanti ada tabungan, nanti ada properti, itu biar terdiversifikasi. Ya, jadi setelah tentukan tujuan, alokasinya seperti apa. Pak, saya mau 10% Pak dari gaji, berarti setiap gajian sisihkan di awal 10% untuk emas. 10% untuk emas dari berapa yang diinvestasikan. Misalnya kan diinvestasikan dari seluruh gaji katakanlah 30%. Jadi 10% dari 30% tersebut. Misalnya kan kalau gajinya itu 5 juta, berarti kalau 30% berarti berapa? Sekitar berapa? 600 ribu kali 2, 1.200.000 ya. Nah, nanti seperti terus menerus itu bisa diinvestasikan. Yang ketiga adalah mulai dengan jumlah yang kecil untuk memahami dinamika pasar dan dilakukan secara konsisten. Nah, ini penting ini. Jangan terlalu FOMO, jangan begitu ada emas naik langsung beli. Ya, tapi investasikan mulai dari kecil sambil memahami prosesnya. Kecuali kalau properti itu harus langsung banyak ya. Kita
kita ngumpulkan uang terus langsung banyak. Itu kalau properti. Kalau emas itu kan sendiri, bahkan kita sudah diberi kemudahan. Jadi dulu itu emas itu harus minimal 1 gram. Katakanlah dulu itu harganya 400.000, kalau sekarang ya 1.500.000. Sekarang bisa mulai dari bahkan 10.000. Itu ada di emas digital. Itu kan bisa terjadi seperti itu. Jadi mulai dari jumlah kecil untuk memahami dinamika pasar. Oh, ini ternyata seperti ini Pak. Kalau untuk digital berapapun itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk fisik itu lebih baik kumpulkan uang dulu terus beri yang besar biar harganya lebih murah. Itu yang ketiga. Yang keempat, pilih bentuk investasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, misalnya saya senangnya fisik ya kita kumpulkan uang terus beli fisik. Kalau paling rekomend itu kalau emas batangan itu ya 10 dan 5 gram. Itu menurut Pak B ya, menurut Pak B itu 10 sama 5. Jadi ketika besok ada kebutuhan itu mudah dijual, dan juga banyak ketika tidak dijual di Butik Antam atau di mana, mungkin banyak orang yang mau dengan pecahan 5 atau 10 gram. Beda dengan misalnya kita langsung beli 100 gram. Itu belum tentu, kalau kita butuh uang sedikit kan harus menjual semua. Tapi kalau misalnya kita punya 100 gram tapi dengan pecahan 10 gram, 10 gram, 10 gram sampai 10 atau 5 gram sampai 20 misalnya, itu kan mudah untuk dilikuidkan atau dicairkan. Itu seperti itu. Sehingga kebutuhan saya fisik gitu ya. Terus ada yang kebutuhannya digital, Pak saya mau digital. Pak saya mau ETF. ETF itu apa? Exchange Trade Fund, itu sudah level tinggi. Pak B ya fisik sama digital gitu aja. Itu yang paling mudah karena kita mau baru memulai. Sambil belajar dinamika pasar dan juga keahlian kita semakin meningkat. Itu penting. Yang kelima, beli dari sumber yang terpercaya dan pastikan untuk mendapatkan sertifikat keaslian dari emas fisik. Ya ini. Kalau di Butik Antam jelas karena di emasnya itu ketika di scan sudah ada keasliannya. Kalau dulu sebelumnya biasanya pakai kertas berbentuk sertifikat. Jadi ini emasnya harganya kemurniannya berapa, produknya dari mana dan sebagainya, itu ada dalam bentuk sertifikat kemurnian dan lain sebagainya. Itu ada. Jadi kalaupun misalnya Pak saya mau emas perhiasan Pak, ya itu pastikan itu misalnya kita bisa emas tua. Itu emas tua atau emas muda berapa persen? Kalau 70%, 5% berarti kali 24 bagi 100 berarti sekitar berapa 18 karat misalnya. Kan hal-hal yang seperti ini perlu Anda ketahui. Pastikan sertifikatnya asli dan juga dari sumber yang terpercaya. Itu ada berapa Pak? Banyak sumber terpercaya, itu sudah Pak B bahas di konten-konten yang lain. Silahkan cari di konten Ahmad Junaidi channel itu. Yang terakhir adalah pantau investasi Anda secara berkala dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Jadi pantau ya. Jadi tapi tidak tiap hari, mungkin memantaunya itu kalau misalnya kita mau beli tiap bulan, mengumpulkan tiap bulan, itu pantau tiap bulan karena nanti setiap bulan itu akan ada harga terbaik. Nah, jadi misalnya sudah punya uangnya, harga terbaiknya berapa? Segini. Oh, kalau nanti masih terlalu tinggi berarti tahan dulu uangnya misalnya. Misalnya kita mau 1 gram per bulan atau 5 gram per bulan misalnya, itu kan pantau terus. Seperti itu, sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Jangan lupa kasih like, subscribe, komen, dan share ya kalau ini bermanfaat. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.